Coba lu bayangin, seorang revolusionis, anti-monarki, anti-tirani, anti-sistem imperialisme, Che Guevara, tinggal satu rumah dan menjalankan relasi romantis sama seorang tirani, seorang darah biru, penguasa Prancis yang hobi nyedotin duit rakyat untuk bikin perahu di atas kepalanya, dan berakhir dengan dipenggal sama para revolusionis. Marie Antoinette. Iya, ini manga aneh banget, dan inilah dia, Sharehouse Neo. Kok bisa-bisanya lu nemu manga seaneh kayak gini? Itu semua karena gue susah tidur dan gue bingung mau ngapain, bosan main game, bosan nonton series, pengen nyoba yang baru gitu. Terus gue iseng-iseng nyari sebuah manga yang bertemakan history dan akhirnya gue ketemu yang menarik nih, Sharehouse Neo. Pas gue baca premisnya gue langsung bilang, wow, I want this manga. Salah satu hal yang sangat-sangat gue suka di dunia ini adalah sejarah. Gue suka baca buku sejarah, gue suka cari tahu tentang sejarah, gue suka ngomongin tentang sejarah. Bahkan alasan gue masuk ke filsafat adalah juga karena sejarah. Dan di sisi lain, gue adalah seorang wibu yang suka Jepangan, suka manga, suka anime, terus suka sama storytelling orang-orang Jepang dan lain-lainnya. Tiba-tiba dua ini dikombinasikan, sejarah, manga, tapi dengan storytelling ala-ala mangaka Jepang. Dan jadilah Record of Ragnarok. Ya makanya gue suka banget kan sama Record of Ragnarok gitu. Dimana sebuah cerita manga dan anime yang berusaha untuk menulis ulang sejarah, menginterpretasikan secara bebas tokoh-tokoh sejarah atau mungkin juga legenda-legenda, tapi disajikan dalam bentuk battle shonen yang sangat-sangat luar biasa. Jelek animenya. Tapi manganya bagus. Jadi lu mulai ngerti kan kalau gue itu suka banget sama suatu tema manga atau anime atau film yang menceritakan tentang sejarah tapi kayak difiksikan lagi gitu, diinterpretasikan ulang. Ya seperti Sumatsu no Valkyrie, terus Sen Onisan, terus ada satu manga lagi tapi gue nggak mau sebut judulnya karena ini berbahaya. Kalau kalian tahu nggak usah tulis di komen di bawah. Dan akhirnya gue nemu yang kayak gini lagi. Ini seru banget karena ini jadi ini beda tapi masih pakai core yang sama gitu sama Sumatsu no Valkyrie gitu, menginterpretasikan sejarah. Tapi kan kalau ini jadi battle shonen banget nih. Nah yang ini jadi romance. Jadi manga romance antara revolusionis Che Guevara sama Marie Antoinette. Gue gak tahu cara baca yang bener gimana, tapi ya lu tau lah, si anti monarki dengan si ratu monarki itu sendiri tinggal satu rumah dan menjalin relasi. Wow, ya gue baca lah dan seru banget sih. Dan ternyata ini premisnya tuh bener-bener yang slice of life romance, seru-seruan, lucu-lucuan, bikin baper, bikin nyebelin. Serius, lu lihat track record gue sangat sulit menyukai tema-tema romance. Ya karena gue udah tau lah, baperan, gak jadi pacaran, pegangan tangan pipinya merah dan lain-lain. Tapi ada beberapa yang gue baca dan gue suka, tapi susah gue suka sama yang begituan. Dan kali ini gue baru baca beberapa chapter dan gue langsung bilang, waduh kok seru banget gitu ya. Storynya dari Hiro Nakamichi, seorang mangaka yang emang juga banyak track recordnya bikin manga sejenis. Artnya dari Megumi Dorokawa. Jadi background ceritanya adalah tiba-tiba beberapa tokoh sejarah itu tuh bukan bereinkarnasi tapi kayak mental atau hidup lagi ke Jepang di era modern kayak Sen Onisan lah. Tapi yang hidup lagi adalah Marie Antoinette, yaitu adalah ratu Prancis yang dipenggal palanya sama revolusionis. Che Guevara revolusionis itu sendiri tapi beda timeline ya sama Marie Antoinette. Mereka nggak pernah ketemu, jauh banget, lama banget. Lalu ada Pablo Picasso, seniman pelukis dari Spanyol, sebagai pemimpin dari sharing kos-kosan ini. Lalu ada Joan of Arc, legenda di Prancis yang menyelamatkan Prancis karena katanya dia dibimbing sama Tuhan untuk menyelamatkan Prancis pada masa itu. Dan terakhir ada Yamato Takeru, kaisar ke-12 di Jepang. Mereka reinkarnasi di sana karena apa nggak tahu, biar apa nggak tahu, masih belum jelas, chapternya masih cuma dikit. Tapi yang pasti mereka tidak bereinkarnasi menjadi orang yang baru, mereka masih menjadi orang yang lama, tapi semuanya bisa bahasa Jepang tiba-tiba karena tinggal di Jepang. Tapi mereka mesti menyesuaikan dirinya hidup di society Jepang kayak gimana karena bener-bener gagap mereka sama apa yang terjadi di Jepang dan apa yang terjadi sama di timeline kehidupan mereka sebelum mereka koat dan hidup lagi. Karakter mereka pun juga masih sama gitu, disesuaikan sama sejarah. Makanya Marie Antoinette ini itu takut banget sama revolusionis. Meanwhile, ada temen dia yang seorang revolusionis. Dan si Marie Antoinette ini itu sangat-sangat kesemsem, jatuh cinta, have a huge crush on Che Guevara. Tapi Che Guevara adalah seorang revolusionis. Dia benar-benar parno sama kata revolusionis. Jadi setiap mendengar kata revolusionis itu dia takut karena dia mati di tangan revolusionis. Tapi dia jatuh cinta sama seorang revolusionis modern. Intinya sih di sini banyak hal tololan dan slice of life dan pelajaran hidup aja gitu. Karena si Marie Antoinette ini kan ratu yang paling diratukan, paling manja, paling nggak pernah ngapa-ngapain, bahkan nggak pernah masak, nggak pernah ngurus apapun gitu. Diurusin semuanya
sama pelayan istana, dan dia jadi yang paling spoil gitu di kos-kosan ini, padahal kos-kosan ini tuh sewa bareng, jadi harusnya dia kayak dewasa lah, lu bantu kontribusi lah ke kos-kosan ini dan lain-lain. Ya udah ketahuan kan ya sifatnya tsundere gitu lah, yang dimana dia ya mau nggak mau sama Che Guevara dan belajar hidup di Jepang. Pelan-pelan Che Guevara nuntun dia, karena Che Guevara adalah satu-satunya commoners kayaknya di kalangan kontrakan para legenda yang hidup lagi ini. Jadi kayak ngebantuin si Marie Antoinette ini menyesuaikan hidupnya di Jepang menjadi seorang commoners, warga biasa, sipil gitu, bukan orang kerajaan yang selalu dilayani dan hidupnya itu dipenuhi dengan luxury dan kegemilangan. Ini Jepang ya, bener-bener bebas dia menginterpretasikannya ya, dan gak kena masalah ya, dan ini yang gue suka gitu. Tadi udah gue bilang kan ada Yamato Takeru, kaisar ke-12 Jepang. Di sini dibikin kayak kecewe-cewean gitu daripada cowok. Dan di highlight itu karakteristik di manganya, dan kayak kok bisa? Dia kalau di sebuah negara lain tuh ini pengarang abis ini. Atau jangan-jangan di Jepang juga masih tabu, atau orang-orangnya kayak lebih pada cuek aja. I don't know. Komen di bawah kalau kalian tahu. Kok bisa Jepang sebebas ini bikin kaisar mereka jadi agak aneh kayak begini? Tiap chapter itu isinya ya kesem-keseman antara pelajaran hidup Marie Antoinette dari Che Guevara dan teman-teman di kos-kosan sharing lainnya. Dinikmatin karena gue tahu bagaimana sejarah dari karakter-karakter ini dan bagaimana mereka menyesuaikan karakteristik mereka di zaman modern. Tentu dengan bumbu-bumbu romance yang ya tipikal lah. Semua klise romance di manga dan anime itu semua ada di sini, jadi udah pasti ketebak lah ya. Jujur di beberapa chapter gue udah mulai males baca, tapi tiba-tiba ada satu chapter yang dimana kita ngelihat Secret Life of Pablo Picasso ini, yang dimana dia yang paling pertama hidup lagi, dan dia tuh kayak susah gitu hidup di zaman modern, dan dia butuh uang kan di zaman modern. Terus dia bilang, oh uang gampang, gue tinggal jual lukisan gue, tapi di sana lukisan dia nggak ada yang laku gitu. Sampai akhirnya dia meltdown, kacau. Sampai akhirnya dia ketemu sama salah satu mangaka dari Jepang, dan dia belajar tentang manga dan the value of manga, dan dia mengevaluasi tentang style kubisnya dia, katanya worthless dan lain-lain, sampai mangaka itu bilang enggak, lu nggak worthless gitu dan lain-lain. Pokoknya seru deh. Tapi yang bikin seru bukan itu, tau nggak apa? Mangaka yang ketemu sama pelukis terkenal Spanyol legenda ini itu adalah Fujiko. Ya kalau kalian tahu, mungkin gue sotoy, tapi referensinya itu ke Fujiko Fujio, pengarang Doraemon yang legend banget. Tapi beliau kan cowok, tapi di sini dibikin cewek. Suka-suka Jepang lah. So ya, gue sangat merekomendasikan kalian untuk ngecek manga ini. Silakan kalian cari, silakan kalian baca, dan silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah kalau udah baca, menurut kalian seru atau biasa aja. Kalau gue sih serius, ini bukan karena romance, ini karena sejarahnya. Gimana karakter-karakter sejarah ini dibawa ke dunia modern sekarang dan melakukan romance. Nah, gue tuh kalau udah suka tuh gue cari gitu sampai niat ke dalam-dalamnya. Terus gue nemu forum-forum Reddit, terus ada diskusian dan segala macam. Katanya udah ada keluar karakter baru, yaitu Cleopatra. Waduh, anjir. Ya udah, baca terus deh. Kalau kalian suka sama pembahasan review manga yang mungkin gak diketahui banyak orang Indonesia kayak gini, silakan klik tombol subscribe untuk support gue. Tapi kalau kalian mau support lebih dari sekedar itu, kalian bisa klik tombol join atau gabung, sehingga kalian bisa join membership dari channel ini dan mendapatkan banyak benefit, seperti mendapatkan emblem saat kalian komen-komen di video-video gue di YouTube. Gue suka yang kayak gini-gini. Gue pengen baca yang kayak gini-gini. Ada manga-manga aneh nggak yang bisa kalian rekomendasiin ke gue yang gak banyak orang tahu gitu, tapi padahal ini seru gitu. Karena sejujurnya nih, maaf nih dunia peranimean dan manga, saya sudah mulai bosen nih sama anime, sama manga. Bahkan gue udah nggak baca One Piece semenjak Egg Island, kayak nggak penasaran aja gitu. Tapi gue yakin guanya aja yang nggak banyak referensi. Jadi silakan rekomendasiin di kolom komentar di bawah. No, baca manga ini dong, terus review dan lain-lain. Oke, itu aja Radio Singham untuk episode kali ini. Gue No Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.